tidak ada ASN yang berniat buruk memberikan pelayanan. Yang ada hanyalah belum terlatih dengan cara yang baik. Public speaking menurut saya menjadi salah satu basic yang harus dimiliki oleh semua pelayan publik. Senyum, salam, sapanya harus jadi standar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pertengahan Mei, sebentar lagi kita refleksi Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. Kami sudah mengundang tokoh muda inspiratif nih di Provinsi Banten, khususnya di ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang. Kita sapa dulu. Kang Denny, sehat? Halo, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Wah, seneng banget ini. Saya juga senang banget. Terima kasih banyak. Karena tidak hanya namanya yang sama ini, Kang Denny Legawa, Denny Saprol ini. Beliau juga rajanya public speaking sesungguhnya. Amin ya Allah. Tapi kami dapat rekomendasi, wah Kang Denny Legawa undang dong. Waduh. Sapro sampai penasaran tuh Kang Denny. Lihat profilnya, oh iya ya ini anak muda, ASN, berprestasi. Ini kan sesuatu yang bagi masyarakat kita, oh emang iya ada ASN yang berprestasi masih muda. Nah Kang, ini kita awali dengan Kang Denny dari tahun berapa jadi aparatur sipil negara ini? Tesnya 2021 waktu itu. Pas COVID? Iya, asli COVID-nya itu saya. Justru saya juga kaget, waktu itu istri udah ASN duluan memang. Saya lagi bangun ala-ala, baru resign dari kerjaan sebelumnya. Berharap jadi pengusaha muda. Wah, entrepreneur tadinya. Awalnya kan. Ternyata langsung COVID, ngedrop semua, nggak ada yang bisa latihan public speaking. Tapi ya udah, nyoba didaftarkan sama istri, kebetulan sesuai dengan jurusan ilmu ekonomi pembangunan di Kota Serang. Ya udah deh, dites segala macam 2 kali, ternyata nilai yang tertinggi, alhamdulillah masuk gitu kan. Masya Allah. Tapi masuk saya 2022 Maret baru masuk. Berarti benar-benar milenial banget ini ya. Iya, mungkin masuknya ya gen Y ya, bukan gen Z. Masih Y saya generasinya. Kalau dari kampus lulusan tahun berapa? Saya Untirta masuk 2014. Lulus 2019, 5 tahun saya. Berarti cukup 2 tahun jadi abdi negara ya. Iya, siap. 2019 lulus, 2021 tes, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Nah, tapi memang dari awal orang tua yang mengarahkan Kang Denny untuk jadi ASN atau passion Kang Denny juga pada ujungnya saya akan ke ASN lah ya. Sejujurnya ya Bang, saya nggak ada niat sama sekali jadi ASN. Saya tuh di kepikiran saya tuh karena saya dulu ekonomi pembangunan. Saya bilang kayaknya kalaupun di pemerintahan saya kayaknya pengen di Bank Indonesia deh gitu ya. Atau di bidang OJK begitu-gitulah ya. Atau jadi analis, peneliti gitu. Atau kalau di swasta sekalian saya jadi pengusaha karena saya punya sertifikasi, punya apa di bidang public speaking gitu. Rekomendasi dari Mas Tantowi Yahya. Setelah saya pulang dari sertifikasi, dibiayai sama Bank Indonesia, betul. Karena saya beasiswa BI waktu itu, di Untirta. Dikirim pelatihan sama Mas Tantowi Yahya. Pulang dari sana, Mas Tantowi bilang, bikin di Banten, belum ada. Saya bilang, ya deh, saya bikin. Nah, setelah lulus, kerja tadi sebentar, langsung saya bikin sekolah public speaking pertama di Banten. Jadi ASN, nggak ada di mimpi, tapi alhamdulillah berkahnya akhirnya setelah jadi ASN bisa implementasi banyak hal dari swasta, dari entrepreneur itu, terus komunikasi sama banyak wartawan karena saya juga dulu di Tirta Yasa Economic News saya juga di pers itu ya iseng-iseng bikin tulisan di kampus, pers kampus. Dari situlah saya ngerasa ternyata jadi ASN juga bisa nih kontribusi di bidang yang begini-begini yang saya punya sebelumnya. Dan jadi lebih seru gitu. Tanda relate juga ya. Relate gitu loh. Tapi hitungannya, Sablo kan inti profilnya Kang Denny. Iya.
Kalau 2021 tes CPNS, 2022 dapat SK-nya, Betul. 2024 sudah jadi duta Korpri Provinsi Banten ini. Iya. Ini apa bahasanya? Ini cepat melentingnya ini. Ya, kita sebelum ke pertanyaan utama yang Siap. Kang Dedi sedang ikuti tahun ini. Gimana ceritanya sampai terpilih jadi duta Korpri Provinsi Banten ini? Iya, jadi Korpri itu kan sebenarnya kayak organisasi profesinya mungkin ya, pegawai-pegawai di pemerintah gitu ya. Nah, singkat cerita, waktu itu karena salah satu setiap ulang tahun Korpri, itu kan diadain lomba-lomba macam-macam lah. Lomba apa bahasa Inggris, apa salah satunya duta Korpri. Namun di sana mensyaratkan yang paling penting itu harus punya inovasi yang pernah dilakukan di pemerintah daerahnya masing-masing, plus inovasi untuk kemajuan Korpri di masa depan. Karena kebetulan saya di tahun 2022 itu setelah CPNS, masih calon gitu ya, 80% gajinya. Iseng-iseng ikutan lomba inovasi. Menang sampai tingkat nasional alhamdulillah di Kemenpan RB. Itu juara 1. Nah, dari situ langsung Pak Kadis nunjuk saya, udah kamu aja yang ikutan gitu. Lomba duta Korprinya wakili dinas. Ternyata lolos mewakili jadi duta Korpri kota. Lanjut ke Korpri Banten. Ternyata alhamdulillah yang jadi juara duta Korpri Banten dari Kota Serang. Kebetulan saya sendiri. Niatnya sih nggak muluk-muluk. Gimana caranya ya ini organisasi profesi yang basisnya katanya harus profesional, harus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan sebagainya, gitu ya, berkontribusi terhadap negara. Ini kayaknya bisa deh di lebih asikin lagi nih, gitu kan. Selama ini mungkin Bang Sapro ngelihat image ASN ya, nggak tahu sih gimana ya. Cuman kalau saya pribadi dulu ngelihat image PNS gitu ya, kayaknya sangat kaku, formal, gimana ya gitu loh. Nah dengan saya dan angkatan saya tuh ngerasa gimana ya gitu loh, kita bisa diterima nggak ya di dunia ini, di dunia ASN ini. Tapi semakin saya dalami, semakin saya jadi diri saya sendiri, ternyata hal-hal begini jadi lebih seru dan berdampak juga kok di dunia ASN yang image kita sebelumnya pernah bayangkan. Gitu, alhamdulillah. Jalan sampai sekarang, saya sampai 2025 akhir jabatan jadi duta Korpri Banten ya. Keren. Ya, alhamdulillah. Sapro juga terlahir dari ibu yang PNS. Pemahaman sebagai yang dulu ibunya PNS, saat itu orang tua nggak bicara inovasi kan, bicara bagaimana kesejahteraan PNS zaman itu. Gitu. Betul. Sekarang kan sudah penggantian rezim, kemudian agenda reformasi dan yang lain sudah semakin terbuka. Iya betul. Tapi kami ikut bangga, mengapresiasi ketika ada sosok Kang Denny. Kok bisa ya ada anak muda jadi ASN, bisa meraih prestasi, padahal orang apa sih yang dikejar kalau udah jadi ASN ya sudah jadi ASN aja gitu. Menikmati hidup, kemudian juga penghargaan dari masyarakat juga kan masih tinggi terhadap ASN sebagai pelayan masyarakat. Kemudian ketika pensiun menikmati masa tua dengan pensiun. Ternyata Kang Denny memberikan mata kamera yang baru bagi kami. Ternyata ASN tuh bisa kok gitu. Iya. Nah, berarti kalau ketika jadi duta Korpri tidak hanya soal menjaga nama ASN sebagai pelayan masyarakat, tapi juga ikut mengkampanyekan bahwa ASN itu harusnya bisa berkontribusi lebih terhadap daerah, terhadap negara. Jadi beban nggak tuh? Jadi beban jelas ya. Jadi beban jelas. Gimana ya? Korpri itu kan buat yang belum tahu nih, Korpri itu yang suka logonya ada di sini nih. Betul. Kalau PNS tuh, yang emas tuh biasanya, pinnya, pin Korpri itu, Korpri itu. Maka semenjak saya jujur aja, pas saya jadi PNS saya bilang ini logo apa saya nggak ngerti, ya kan? Apa yang IPDN bisa ada tambahan kan di sini kan? Saya nggak ngerti itu. Ternyata yang selama ini saya pakai itu Korpri gitu. Nah, jadi beban ya. Jadi beban, tapi kalau saya menanggapinya jadi lebih tantangan ya. Jadi tantangan yang seru nih, gimana ya? Biar sebagai pelayan publik ini benar-benar bisa diterima seluruh unsur masyarakat, baik yang muda, yang senior, begitu ya.
Karena kita nggak bisa milih-milih dong masyarakat yang mau nerima layanan, ya kan? Cuman kami diberikan PR lebih mungkin buat tadi milenial sama Gen Z. Ini gimana ya bisa tahu lah program-program kita gitu loh. Sekarang kan udah zaman viral-viralan Bang ya. Betul. Iya bener. Alhamdulillah tuh dengan apa ya, dengan praktek-praktek baik yang pernah saya lakukan, belajar dari teman-teman wartawan dulu di pers kampus. Jadi gimana nih ya caranya ngebikin caption yang gimana ya, menarik gitu ya, soft gitu ya, soft news, ada hard news kan gitu kan. Itu saya belajar banget dan ternyata berhasil. It works gitu loh. Yang selama ini image, apalagi saya dinasnya di DPM PTSP Kota Serang Bang. Perizinan gitu ya. Iya. Lahan basah gitu. Kalau lagi hujan, betul. Lahan basah. Itu kan, wah cukup mengerikan buat saya awalnya. Tapi mengedukasi izin usaha, mengedukasi bahwa bikin izin usaha sekarang gampang banget, 5 menit jadi di OSS gitu loh. Laporan kegiatan peranan modal, ternyata ini jadi tantangan buat saya. Dan ternyata cukup berhasil. Bisa dibuktikan dengan Kota Serang by the way Bang, nilai investasinya terendah seprovinsi Banten. Jumlah investornya terendah seprovinsi Banten. Gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit pencapaian nomor induk perusahaan kami naik, selalu mencapai target, bahkan melebihi target berkat edukasi yang kami lakukan begitu. Artinya ketika jadi duta korpri, tugas utamanya sebagai ASN yang berdinas di dinas perizinan juga tetap fokus ya, menempel ya, harus. Ya karena gimana ya, saya waktu presentasi jadi duta korpri aja kan bawa inovasi di dinas kan. Nah, sekarang gimana tugas saya ngajak seluruh ASN buat ayo bisa kok bikin konten-konten kreatif kayak gini, ilmu-ilmu dulu di kampus atau dulunya pernah di swasta mungkin Bang ya. Nyolong-nyolong ilmu dari wartawan, dari pers, itu ambil tuh ilmu baiknya. Biar dipraktekkan di dunia pemerintahan. Jadi kan lebih seru kali Bang ya. Gitu loh saya. Akhirnya saya yakin nih masyarakat Bandung yang nanti menyimak obrolan kita itu akan terinspirasi pengen jadi ASN. Karena ternyata bisa mengelaborasi, tetap bisa passionnya tetap jalan. Anak-anak muda tetap jalan. Jalan. Kang Denny Legawa telah membuktikan itu. Tapi yang paling utama kenapa kita undang Kang Denny Legawa ke sini kan sekarang Kang Denny masuk nominasi. Iya, alhamdulillah. Nah, ceritain tuh Kang Denny gimana? Jadi dari berbagai tadi ya pencapaian yang dapat, alhamdulillah ada satu lagi nih dari Pijar Foundation namanya Town Hall Muda 30 gitu loh. Jadi itu menseleksi orang-orang muda di seluruh Indonesia untuk dikumpulkan di satu tempat dengan seleksi yang sebenarnya lumayan ketat ya. Alhamdulillah sekitar 4.000 sekian itu yang daftar, terpilihlah finalis jadi 50 dan 50 jadi 30 pemuda berpengaruh seluruh Indonesia. Kalau saya kan daftarnya saya kategori ASN muda. Karena banyak kategorinya tuh. Saya bilang pas ngeliat ini pertama kali, kayaknya ini seru deh gitu loh buat saya ikutin lagi. Niat baiknya adalah karena Pijar Foundation ini ternama ya, cukup dikenal dan punya program-program pelatihan untuk siapapun. Nah, kalau saya pengen bahasanya apa ya, memitigasi atau menyalurkan pelatihan-pelatihan gratis ini buat ASN di Kota Serang, di Banten atau bahkan seluruh Indonesia. Gitu loh. Sayang kan ada wadah yang bisa ngasih pelatihan dari para expert gitu ya, para akademisi, para praktisi yang keren-keren di seluruh dunia untuk bisa ditularkan kepada siapapun. Saya berpikir bahwa pelayan publik justru sangat strategis untuk bisa diberikan pelatihan daily need skill. Makanya saya bawain pas ke sana itu, ke 30 muda itu, platformnya namanya ASN Berdaya Survival Academy. Yang sebenarnya sudah saya pernah inisiasi bareng Alala nih, lembaga saya dulu di sebelum ASN.
Walaupun sekarang sudah tidak jadi direktur lagi karena PNS, jadi trainer aja. Jadi trainer, cuman itu serunya kan Bang ya, mengkolaborasikan sesuatu. Betul. Gitu kan. Ya udah, alhamdulillah ternyata masuk. Dan sekarang lagi masa collaboration day, lagi mencari kolaborasi dari 30 orang yang keren-keren ini. Mudah-mudahan saya juga ketularan gitu ya. Bikin kolaborasi epic. Salah satunya mungkin saya pengen ASN Berdaya ini bisa berdampak bukan cuma di Kota Serang. Sebelumnya alhamdulillah pernah kolaborasi sama Korpri Kota Serang. Jadi kita jadi salah satu program inisiasinya Korpri Kota Serang. Itu kita ngasih pelatihan public speaking gratis buat para ASN. Wow. Gitu. Mungkin abang-abang di sini pernah mungkin ya, saya juga pernah ngalamin, mungkin pengen ngurus apa gitu kayak, kok ini yang ngelayaninnya cemberut gitu ya. Mana ini jutek gitu ya. Yang tadinya mau lagi pusing, punya masalah gitu ya. Malah jadi nambah pusing gitu. Nah, saya merasa bahwa tidak ada ASN yang berniat buruk memberikan pelayanan. Yang ada hanyalah belum terlatih dengan cara yang baik. Public speaking menurut saya menjadi salah satu basic yang harus dimiliki oleh semua pelayan publik. Senyum, salam, sapanya harus jadi standar tuh. Udah masyarakat, udah senyum, ditanya, kayak di perbankan enak banget. Paling paten Paling paten kan ya, di perbankan itu. Nah, saya gambarannya ke arah sana. Gitu. Makanya buat teman-teman ASN muda sebenarnya jangan khawatir. Dan nanti baru bergabung nih, ataupun nanti ada tes CPNS lagi, P3K, jangan segan dan takut. Ide-ide kamu bakal hilang gitu. Dan saya pengen buktiin itu sih, bahwa ini bisa kok gitu. Enak banget ya Kak. Cara menjelaskannya, wajar masuk 30 besar muda inovatif. Berarti dari 4.000 sekarang jadi 30. Kang Denny ini salah satu dari Banten yang masuk 30 besar atau ada lagi yang dari Banten? Dari Banten kalau tidak salah ada 4 orang. Tapi kategori ASN cuma 2 kalau nggak salah yang masuk. Jadi se-Indonesia tuh kategori ASN muda cuma 9 orang yang masuk itu. Sisanya dari umum ya. Bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup, budaya dan lain sebagainya, itu keren banget mereka kontribusinya ya buat negara ini menurut saya. Nah, kebetulan saya beruntung bisa jadi salah satu dari 9 orang yang kategori ASN muda ini. Dari Banten juga keren-keren. Ada yang di PU Cilegon kalau nggak salah. Kang Niko itu dia juga bikin inovasi pengolahan air. Sehingga bisa berdampak di daerahnya yang krisis air mungkin ya cukup sulit begitu ya diatasi. Kalau saya benar-benar basicnya karena dulunya pelatihan, training and development, saya rasa kayaknya saya bisa kontribusi di sini deh. Gitu. Ya dengan wadah ini mudah-mudahan bukan cuma di Kota Serang, di Banten, di Indonesia bisa lebih banyak lagi yang bisa berdampak gitu loh. Karena saya percaya bahwa kita nggak bisa terus marah-marahin nih ASN yang nggak berdampak. Tapi justru ini isu strategis, birokrasi harus bisa diperbaiki dari dalam, yaitu SDM-nya sebagai pelayan publik. Ini kalau kata Mario Teguh super sekali. Super sekali. Berarti nanti di kapan si 30 inspiratif termasuk Kang Den ini dapat apa apresiatnya? Insya Allah mungkin di Oktober ya. Momentumnya ya. Akan dapat penghargaan di sana. Belum tahu siapa yang ngasih penghargaan, tapi yang pasti mungkin foundernya dari Pijar Foundation. Dan beberapa tokoh nasional, mungkin kalau lihat tahun sebelumnya ada Pak Menteri, ada tokoh-tokoh nasional lain yang ngasih penghargaan ke kita. Itu buat saya sih sangat bergengsi buat saya. Jangan buat diri saya ini, Kang. Gimana caranya? Saya pengen ngasih value bahwa tadi ASN muda bisa berdampak kok, gitu loh. Walaupun jangan sampai ada dikotomi tadi ya, ASN muda sama senior saya bilang. Siapapun kuncinya, bukan muda atau tua, tapi siapapun yang masih pengen belajar dan ingin berbagi sesuatu yang dia ingin pelajari, yang ingin dibagikan, itu bisa. Makanya ke depan sekalian nih saya ajak kolaborasi nih, Abang Denny Sapro nih. Saya pengen dari Pokja atau dari Abang pribadi
ajarin kita bang, bikin rilis di website. Kita kan punya tanggung jawab bikin rilis bang di website. Jangan sampai nggak menarik bikin rilis. Tapi bahaya juga kalau semua dikuasai Kang Denny ya. Kami tersisih nanti. Makanya butuh kolaborator. Siap. Artinya di Oktober pas HUT Provinsi Banten ke 25 tahun, Kang Denny bersama 29 orang lainnya karena 30 orang akan mendapatkan penghargaan. Dari 4.000 jadi 30 dan beruntung Banten salah satunya diwakili oleh Kang Denny. Alhamdulillah, amin. Emang nggak kaleng-kaleng. Gurunya langsung Pak Tantowi Yahya ini. Iya betul, itu guru saya itu. Terima kasih Mas Tantowi. Kalau penghargaan prestasi tadi sudah keren banget, kami ikut berbangga. Banyak ASN, apalagi jebolan zaman Covid ternyata virus kebaikannya menular tidak hanya di Kota Serang dan Provinsi Banten. Tadi menyinggung soal layanan. Kalau image, siapa nggak tahu survei terbaru 2025 kepuasan masyarakat Banten, masyarakat Kota Serang terhadap kinerja birokrasi kita. Betul. Mungkin surveinya nanti kita akan intip-intip. Tapi bahwa tadi relevan apa yang disampaikan Kang Denny. Kita masyarakat ngeluh ke Pokja wartawan, ke para jurnalis. Kami ngurus KTP, ngurus adminduk, tidak hanya disenyumin tapi malah nggak diurusin, ditinggalin. Hampir terjadi di semua kabupaten kota. Ya mungkin ASN-nya ada yang lagi masalah keluarga dan yang lain-lain. Kemudian di bidang kesehatan misalnya, ada yang datang tiba-tiba pakai BPJS, layanannya berbeda gitu, boro-boro dapat senyum. Apalagi yang tadi di dinas perizinan, kadang-kadang pengusaha lokal nih yang UMKM, justru mereka merasa diskriminatif katanya. Pengusaha-pengusaha kaya yang banyak uangnya, mereka lebih dapat ruang keistimewaan ketika mengurus izin, sementara yang rakyat-rakyat kecil yang ngurus koperasi, perizinan yang UMKM dipersulit. Artinya ini harus apa ya? Kita juga harus mengedukasi masyarakat. Ternyata bagus tadi narasinya Kang Denny. Ini salah satu, mudah-mudahan juga kami menjadi barisan pendukungnya Kang Denny. Amin Kang, jangan tinggalin saya Kang. Dari internal itu tuh, kami memahami sampai hari ini bahwa reformasi birokrasi di Banten, di Kota Serang masih belum selesai. Ketika banyak ASN muda yang punya tanggung jawab itu tadi menyadari betul tuh. Ternyata pelayanan kita yang error di sini. Tapi solusinya juga ada. Tapi kan juga image ASN itu lagi-lagi kalau kita berbicara soal kasus per kasus, banyak orang juga ASN juga kadang-kadang mereka tidak disebutnya bukan abdi negara kok. Mereka mengabdinya ke penguasa, siapa wali kotanya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya, mereka lebih nurut malah melayanin penguasanya bukan ke rakyatnya. Gimana Kang Denny menanggapi opini-opini miring soal ASN? Iya. Jadi mungkin kalau saya pribadi nih ya, ini opini saya pribadi. Secara undang-undang ASN, biar bagaimanapun kan itu wali kota kita, wali kota, kepala dinas, itu kan pejabat pembina kepegawaian, jelas. Artinya harus ikut tuh dengan visi misi mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itulah seorang ASN harus bisa menyesuaikan. Tidak ada visi misi dinas gitu malah sekarang kan ya. RPJMD begini harus ikut gitu kan. Kota Serang juga sekarang ada 13 program prioritas gitu kan. Serang bagus, Serang apa banyak tuh alhamdulillah di Pak Budi Agis. Nah, kita kalau saya menanggapinya, bagaimana caranya ya sebagai seorang ASN ini sebagai orang yang moderator, bagaimana ya saya ini bisa mentransmisikan ide-ide gagasan baik wali kota, wakilnya dan timnya ini dalam program-program yang baik, dalam program-program kami di dinas, begitu loh. Kalau saya lebih ke situ tuh, jalan moderatnya gitu ya, bukan lebih kepada sosoknya bahwa harus begini mana semuanya. Kalau ada yang salah, ya wajib diingatkan. Namanya kita nggak sayang, nggak peduli sama Pak Wali Kotanya sama Pak Wakilnya kan. Kalau kita ada yang salah, biarin aja. Kalau ada yang salah, over, atau tidak sesuai dasar hukum, ya harus kita ingatkan. Itulah fungsinya kami sebagai staf, sebagai orang dinas. Gitu, Pak, ternyata begini hasilnya.
sebagai beliau kan pejabat pembina kita. Nah, tapi dari sisi program ya kita harus support siapa wali kotanya. Sekarang sudah ada Pak Budi Agis, programnya keren-keren semua. Kalau kami di PTSP, beliau kan sangat komitmen di bidang percepatan pembangunan, investasi. Oh saya Pak Wali dan Pak Wakilnya semangat, saya harus nambah ngegas, harus nambah semangat. Oke, emang nggak salah pilih di Korpri Brandon. Duta Korprinya keren begini. Meskipun jarang kerjasama dengan pokoknya wartawan Korprinya. Siap, setelah ini berarti saya akan kerjasama. Justru jurnalis lebih akrabnya dengan pegawai non ASN. Oh iya. Mereka lebih muda-muda, mungkin juga lebih ke isunya soal hak-hak mereka yang belum tercapai. Tapi mudah-mudahan ketika jadi evaluasi buat kami. Ketika duta Korprinya anak muda berprestasi, kita bisa lebih nyambung. Iya. Di 2 pertanyaan terakhir ini yang harus Saprol konfirmasi ke Kang Denny, khusus Kota Serang. Kota Serang kan sempat viral nih. Ada orang yang meragukan layak dan tidak layak nih Kota Serang jadi ibu kota provinsi. Iya, benar. Saprol harus minta statementnya duta Korpri ini. Soal statement yang begitu tuh. Kan bagaimanapun etalase provinsi Banten ketika orang datang ke sini yang dilihat tentu Kota Serangnya. Betul. Bahkan beberapa orang bilang tolak ukurnya Banten itu dari ibu kotanya dulu dong. Iya. Ketika Kota Serangnya sampahnya tidak berantakan, tidak kumuh, pasarnya tertata rapi, anak mudanya kreatif. Iya. Orang baru mungkin bilang, oh emang layak. Tapi sempat heboh kan kita nih, tahun kemarin rame banget nih. Bahkan warga yang dari provinsi lain, iya ya layak nggak ya Kota Serang? Gimana kalau menurut kacamata Kang Denny Legawa ini? Saya harus klarifikasi dulu. Ini saya bukan sebagai kadis, bukan sebagai pimpinan daerah. Iya. Tapi ya mungkin duta Korpri nggak apa, sebagai saya pribadi nggak apa-apa. Ya betul, mungkin di beberapa daerah di Indonesia itu ibu kota tuh jadi tolak ukurnya ya, itu harus bagus etalasenya, gitu ya. Walaupun kita juga harus buka pikiran kita bahwa di negara-negara di luar negeri itu ada juga dia itu hanya jadi negara administratif misalkan, sehingga secara bisnis ekonomi tadi saya bilang ada nilai investasi terendah segala macam belum bisa jadi tolak ukur yang pasti gitu ya. Tapi kalau saya setuju tadi masalah pengelolaan lingkungan apa dan sebagainya bisa jadi loh kita jadi contoh lah ya gitu ngelihat gitu ya. Kalau saya sih karena saya orang perizinan, bagian investasi, ya penanaman modal, kalau saya melihatnya sangat optimis, Kota Serang ke depan masih bisa lebih lari lagi, berkembang lagi. Kenapa? Banten itu, Kang, punya konsep PTSP provinsi namanya Banten Gold. Gitu. Itu ada singkatannya tuh ya. Intinya adalah bagaimana image atau citra Banten ini sesungguhnya bisa dibentuk dari kota kabupaten masing-masing yang punya potensi spasial masing-masing, gitu ya. Geografisnya kan beda, potensi investasinya beda-beda. Jadi ulah parebut gitu ya. Nanti yang Pandeglang pengennya apa, ini juga kita pengen nyamain, yang nggak harus. Sementara ini di Kota Serang memang potensi investasinya yang pernah dikaji oleh kami baru satu pertanian, setelah itu ada pariwisata, dan terakhir perdagangan dan jasa. Saya lihat ini bakal seksi banget ke depan. Pak Budi Agis juga sangat komitmen di sana. Contoh aja, kita wilayah sekarang nih di sini, di Curug misalkan. Itu kan jelas di RT RW-nya kawasan cepat tumbuh. Kenapa? Karena ini pintu masuk nih Bang, dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dari Lebak lewat Petir. Ini di sini nih bakal orang ada di sini. Ditambah lagi jika fasilitas sudah ada kan, sudah ada lumayan ada bis, ya kan. Lalu juga kawasan pusat pemerintahan KP3B juga ada di sini. Universitas juga UIN, Unbaja, hotel, perdagangan jasa, Aston, rumah sakit mulai berfokus di Curug. Kedepan ini bakal strategis banget perdagangan dan jasanya yang difokuskan. Nah, ini kan juga jadi isu nih di Bapeda kalau tidak salah, perdagangan dan jasa Kota Serang bakal jadi program prioritas gitu ya, sesuai dengan visi misinya Pak Budi Agis. Kalau saya sangat optimis, Kota Serang bakal terus naik ke depan di perdagangan dan jasa karena ahlinya di situ. Selain
home of living. Dulu kan image-nya home of living ya, terserah dah kerjanya di mana, tapi tinggalnya di sini, ngabisin uangnya di sini gitu kira-kira. Gitu. Sekarang mulai ke perdagangan dan jasa. Saya optimis ke depan pasti bisa nih. Tapi jangan lupa tetap yang namanya optimisme harus diiringi juga dengan kolaborasi yang baik. Kalau saya optimis banget ketika saya bisa kenal sama abang, bisa kenal sama wartawan, bisa sama akademisi, bisa sama semua tokoh-tokoh berpengaruh di Banten ini, di Kota Serang, mengkolaborasikan kekuatan, jadi sesuatu senjata yang keren ini buat kita bangkit. Gitu. Emang udah teruji paten ini Duta Korupsi Provinsi Banten ini, kebanggaan ASN Kota Serang ini. Ini pertanyaan pamungkas. Namanya juga profesi ASN. Kami tiap tahun sebagai kacamata jurnalis banyak orang yang berlomba-lomba tuh ASN kabupaten kota pengen lompat ke provinsi. Iya. Soal tunjangan kinerjanya. Itu menjadi salah satu daya tarik kenapa ASN di kabupaten kota pengen pindah ke provinsi. Ada juga yang dia bikin opini sendiri. Orang-orang terbaik, ASN terbaik di daerah ketika dia berkarirnya di pemerintah provinsi Banten. Levelnya naik. Iya. Persoalan tunjangan kinerja, soal gengsi dan yang lain-lain banyak sekali yang menjadi pemicu. Nah, Kang Denny kalau udah mengharumkan nama Kota Serang, mengharumkan nama Banten, ketika banyak tawaran, Kang Denny ini kayaknya sudah harus ditarik ke pemerintah provinsi nih. Karena tiap tahun kami intip itu distribusi ASN dari kabupaten kota banyak sekali yang masuk provinsi. Bahkan di level topnya, top manajernya, kepala dinas di Pemprov itu banyak yang ambil dari daerah-daerah. Kepala dinas yang berprestasi dibutuhkan oleh pemerintah provinsi, akhirnya ditarik ke Pemprov Banten. Nanti kabupaten kota mencetak lagi ASN yang yaitu tadi jadi teladan, jadi inspirasi. Nah gimana tuh, Kang? Karena ini ada tunjangan kinerja di pemerintah provinsi, juga mungkin kinerjanya juga beban kerjanya nggak terlalu berat karena nggak langsung bersentuhan dengan masyarakat kan. Kan Pemkot Serang dia jelas tuh rakyatnya warga Kota Serang. Pemerintah provinsi Pemprov itu kan ya rakyatnya 8 kabupaten kota, artinya kerjanya lebih ke arah kebijakan. Apa ketika ada tawaran atau visi ke depan Kang Denny, bener nggak sih ada dikotomi itu? Kalau ASN di Kota Serang, wah karirnya nggak keren nih. Kalau nggak ke provinsi gimana tuh, Kang? Saya nggak setuju sih dengan itu. Saya nggak setuju dengan itu. Saya kontra dengan itu. Mungkin kita juga harus objektif nih. Bisa jadi kalau dulu mungkin ya masih zaman peralihan kan ya. Pemecahan, terus juga mungkin ada karena provinsinya juga kita baru kan. Mungkin ada yang akhirnya terjadi seleksi itu. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya talent pool dari BKN ya. Ketuanya kan Prof Zudan, kepala BKN, itu juga ketua Korpri Pusat. Beliau kemarin ngerilis sama Pak Dimyati di sini talent pool management. Artinya sebenarnya kepala daerah itu sudah punya talent yang sudah terseleksi gitu ya dari hasil tes dan sebagainya, dari hasil assessment. Jadi wali kota atau enggak gubernur itu tinggal milih aja gitu loh. Walaupun memang ada itu, tapi kalau saya pribadi, saya kayaknya pengen istiqomah di Kota Serang. Dan image bahwa kalau nggak keren tuh menurut saya nggak juga sih. Kalau saya indikatornya ASN itu yang keren adalah kontributif atau enggak. Cakep ini. Gitu loh. Datang sesuai dengan jam kerjanya atau enggak. Minimal kalau bahasa senior-senior saya itu minimal kita tuh kalau datang jadi ASN menghalalkan gaji kita katanya kan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu gitu kan. Kalau bisa over gitu kalau belum beres kerjaannya. Justru saya merasa saya bisa berkontribusi tuh ke kota, ke provinsi, misalkan lewat Duta Korpri, lewat prestasi gitu kan. Bahkan sampai tingkat nasional. Double tuh. Kalau Abang lihat di Muda 30 saya DPMPTSP gitu ya. Dalam Kota Serang, Banten. Artinya sebenarnya tiga-tiganya ke bawah tuh. Dinasnya, kotanya, Banten ya kan. Artinya kalau masalah kontribusi kita masih bisa kontribusi kok walaupun kita di kabupaten kota. Dan bahkan
serunya kalau di Kabupaten Kota nih, kita bersentuhan langsung sama masyarakat ya kan. Mungkin inovasi yang langsung berdampak gitu ya. Iya. Mungkin ya kalau di provinsi mungkin mengkoordinatori biasanya kan ya. Gitu. Banyak senior-senior saya juga yang di provinsi itu malah jadi lawan bicara saya, lawan diskusi saya gitu dan makro kali ya kalau mereka berpikirnya ya kadang-kadang gitu. Tapi seru kok diskusi sama orang provinsi, sama kabupaten kota. Akhirnya malah yang terjadi kalau saya bukan mikir keren-keren atau gagahan, tapi kolaborasi apa yang bisa dibikin ya gitu. Sama provinsi, apa yang kita kurang di kota ya, apa yang bisa dibantu sama provinsi ya gitu. Provinsi juga gitu biasanya kan. Apa ya yang bisa hal greget yang bisa dibuat di kota gitu. Nah, saya sampai ketemu perdagangan dan jasa itu, potensi investasi itu kan diskusinya dari saya pertama kali CPNS sampai sekarang itu ketemu akhirnya itu. Kita perdagangan jasa nih. Connect nggak ya sama rencana strategisnya di provinsi? Oh ternyata connect. Mereka punya bantuan gold. Kita kawasan cepat tumbuh. Gitu. Nah akhirnya kan kolaborasi tercapai. Niat buat ngebangunnya bareng-bareng gitu. Jadi istiqomah kayaknya saya mau di Kota Serang saya. Pengen seru-seruan ngabdi di Kota Serang. Wah, emang nggak silau dengan kinerja di pemerintah Provinsi Banten. Kita pengen di Pemprov juga banyak ASN yang inovatif, inspirasi. Banyak kok mereka juga. Terima kasih nih sudah mampir ke saya yang makasih banyak, saya merasa terhormat, makasih banyak sudah bisa kesini. Merasa bagus, akhirnya kita nambah lagi kebanggaan ini datang dari Kota Serang, tidak hanya atlet besi asal dari Kota Serang yang sudah mengharumkan nama Kota Serang, Banten dan Indonesia. Kita juga punya lagi nih ASN muda lagi. Tentu kita ucapkan selamat nanti Oktober Kang Denny Legawa akan mendapatkan apresiasi. 30 muda dari 4.000 orang loh. Terjaring menjadi 30 orang mewakili Kota Serang dan tentu saya mengharumkan nama Banten. Sukses selalu Kang Denny Legawa. Mudah-mudahan tidak sampai menjadi pesaing para jurnalis. Semua serba bisa ini, public speaking jago, teladan para ASN terutama anak-anak milenial. Atur nuhun Kang. Kita akan undang lagi anak-anak muda yang menginspirasi di Provinsi Banten untuk berbagi kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.